Rumpelstiltskin. Suatu ketika ada seorang tukang giling yang miskin, namun memiliki seorang anak perempuan yang cantik. Sekarang dia harus pergi dan berbicara kepada raja, dan untuk membuat dirinya terlihat penting, dia berkata kepada raja, "Saya memiliki seorang putri yang dapat memintal jerami menjadi emas." Raja berkata kepada tukang giling itu adalah suatu seni yang menyenangkan hatiku, jika putrimu sepandai yang kau katakan, bawalah dia besok ke istanaku, dan aku akan mencoba kemampuannya. Dan ketika gadis itu dibawa kepadanya, dia membawanya ke sebuah ruangan yang cukup penuh dengan jerami, memberinya roda pemintal dan gulungan, dan berkata, "Sekarang mulailah bekerja, dan jika besok pagi-pagi sekali kamu belum memintal jerami ini menjadi emas pada malam hari, kamu harus mati." Setelah itu, ia mengunci kamar itu dan meninggalkannya sendirian. Maka duduklah putri tukang giling yang malang itu, dan seumur hidupnya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Dia tidak tahu bagaimana jerami dapat dipintal menjadi emas, dan dia semakin lama semakin menderita, sampai akhirnya dia mulai menangis. Tetapi tiba-tiba pintu terbuka, dan masuklah seorang pria kecil dan berkata, "Selamat malam. Nyonya Miller, mengapa engkau menangis begitu?" "Aduh," jawab gadis itu, "saya harus memintal jerami menjadi emas, dan saya tidak tahu bagaimana melakukannya." "Apa yang akan kamu berikan padaku," kata si manusia, "jika aku melakukannya untukmu?" "Kalungku," kata gadis itu. Pria kecil itu mengambil kalung itu, duduk di depan roda, dan wir, 3 kali putaran, dan kumparannya penuh, lalu dia memasang kalung yang lain, dan wir, 3 kali putaran, dan kumparan yang kedua juga penuh. Demikianlah seterusnya hingga pagi hari, ketika semua jerami telah dipintal, dan semua gulungan penuh dengan emas. Saat fajar menyingsing, sang raja sudah berada di sana, dan ketika ia melihat emas itu, ia sangat kagum dan senang, tetapi hatinya menjadi semakin serakah. Dia menyuruh anak perempuan pemilik penggilingan dibawa ke ruangan lain yang penuh dengan jerami, yang jauh lebih besar, dan memerintahkannya untuk memintal jerami itu juga dalam satu malam jika dia menghargai nyawanya. Gadis itu tidak tahu bagaimana cara menolong dirinya sendiri, dan menangis. Ketika pintu kembali terbuka, dan pria kecil itu muncul, dan berkata, "Apa yang akan kamu berikan padaku jika aku memintal jerami itu menjadi emas untukmu?" "Cincin di jariku," jawab gadis itu. Pria kecil itu mengambil cincin itu, kembali mulai memutar roda, dan pada pagi hari telah memutar semua jerami menjadi emas yang berkilauan. Raja bersukacita tak terkira melihat hal itu, tetapi ia masih belum memiliki cukup emas, dan ia menyuruh anak perempuan tukang giling itu masuk ke sebuah ruangan yang lebih besar yang penuh dengan jerami, dan berkata, "Kamu harus memutar ini juga pada malam hari ini, tetapi jika kamu berhasil, kamu akan menjadi istriku." Meskipun dia adalah putri seorang tukang giling, pikirnya, saya tidak akan menemukan istri yang lebih kaya di seluruh dunia. Ketika gadis itu sedang sendirian, si manusia kerdil datang lagi untuk ketiga kalinya, dan berkata, "Apa yang akan kamu berikan kepadaku jika aku memintal jerami untukmu kali ini juga?" "Aku tidak punya apa-apa lagi yang bisa kuberikan," jawab gadis itu. "Kalau begitu berjanjilah padaku, jika kamu menjadi ratu, anak pertamamu." Siapa yang tahu apakah hal itu akan terjadi, pikir putri tukang giling, dan, karena tidak tahu bagaimana lagi cara untuk menolong dirinya sendiri dalam keadaan sulit ini, ia menjanjikan apa yang diinginkan oleh si manusia kerdil, dan untuk itu ia sekali lagi memintal jerami itu menjadi emas. Dan ketika raja datang di pagi hari, dan menemukan semua seperti yang dia inginkan, dia menikahkannya, dan putri tukang giling yang cantik itu menjadi seorang ratu. Setahun kemudian, ia memiliki seorang anak yang cantik, dan ia tidak pernah memikirkan tentang manikin itu. Tapi tiba-tiba dia datang ke kamarnya, dan berkata, "Sekarang berikan apa yang kamu janjikan." Sang ratu merasa ngeri, dan menawarkan kepada si boneka semua kekayaan kerajaan jika ia mau menyerahkan anaknya. Namun, manikin itu berkata, "Tidak, sesuatu yang hidup lebih berharga bagiku daripada semua harta yang ada di dunia ini." Kemudian sang ratu mulai menangis dan menangis, sehingga manikin itu merasa kasihan padanya. "Aku akan memberimu waktu 3 hari," katanya, "jika pada saat itu kamu sudah mengetahui namaku, maka kamu boleh memelihara anakmu." Maka sepanjang malam sang ratu memikirkan semua nama yang pernah ia dengar, dan ia mengirim utusan ke seluruh negeri untuk mencari tahu nama-nama lain yang mungkin ada. Ketika orang itu datang keesokan harinya, ia mulai dengan caspar,
Melkior, Balthazar, dan menyebutkan semua nama yang ia tahu, satu demi satu, tetapi kepada setiap nama yang disebutkannya, orang kecil itu berkata, "Itu bukan namaku." Pada hari kedua, ia menanyakan nama-nama orang yang ada di sana, dan ia mengulangi nama-nama yang paling tidak umum dan membuat orang kecil itu penasaran. Mungkin namamu Sortrips, atau Sheepsanks, atau Lacelek, tetapi dia selalu menjawab, "Itu bukan namaku." Pada hari ketiga, utusan itu kembali lagi, dan berkata, "Saya belum dapat menemukan satupun nama baru, tetapi ketika saya tiba di sebuah gunung yang tinggi di ujung hutan, tempat rubah dan kelinci saling mengucapkan selamat malam, di sana saya melihat sebuah rumah kecil, dan di depan rumah itu ada api yang menyala. Dan di sekeliling api itu ada seorang pria kecil yang sangat konyol melompat-lompat, ia melompat dengan satu kaki, dan berteriak, 'Hari ini aku memanggang, besok aku menyeduh. Berikutnya aku akan memiliki anak ratu muda.' Hah! Senangnya aku karena tidak ada yang tahu bahwa Rumpelstiltskin yang saya buat. Anda mungkin berpikir betapa senangnya sang ratu ketika mendengar nama itu. Dan ketika tak lama kemudian si kecil masuk dan bertanya, 'Sekarang, Nyonya Ratu, siapa namaku?' Pada awalnya dia berkata, 'Apakah namamu Conrad?' 'Bukan.' 'Apakah namamu Harry?' 'Bukan.' 'Mungkin namamu Rumpelstiltskin.' 'Iblis yang mengatakannya.' 'Iblis yang mengatakannya,' teriak pria kecil itu, dan dalam kemarahannya ia menghunjamkan kaki kanannya begitu dalam ke bumi hingga seluruh kakinya masuk ke dalam, dan kemudian dalam kemarahannya ia menarik kaki kirinya dengan sangat keras dengan kedua tangannya hingga ia merobek dirinya sendiri menjadi dua.